afdalul dzikri la ilaha illallah, kata beliau bahwasannya zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini merupakan zikir yang agung. Hendaknya kita memperbanyak lisan kita untuk mengucapkan zikir tersebut. Di mana dengan kita memperbanyak lisan kita mengucapkannya, maka niscaya mudah-mudahan hal tersebut menjadi wasilah nanti akhir hidup kita pun juga dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang hendaknya kita perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan, yaitu hendaknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka maghfiratak, ya Allah, aku memohon kepadamu ampunanmu ya Allah. Ataupun mungkin dengan doa-doa yang lainnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana jika suatu hari aku mengetahui kalau malam ini merupakan malam Lailatul Qadar, maka apa yang akan harus aku ucapkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pemberi maaf dan engkau suka memberi maaf, maka hapuskanlah kesalahan-kesalahanku, ataupun maka karenanya maafkanlah aku. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga dan hal yang keempat yang hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat bulan Ramadan, yaitu mintalah kepada Allah surga serta mohonlah kepada Allah perlindungan daripada api neraka. Di antara mungkin doa yang bisa kita ajukan, yang bisa kita ucapkan, kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu daripada neraka. Ataupun mungkin dengan doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita ketahui dengan bahasa kita sendiri. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam sabdanya, kata Rasulullah sallallahu, man sa'alallahal jannah thalatha marrat. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu, yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga kepada Allah thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Qalatil jannah, maka ketika itu surga akan mengatakan Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang yang meminta tersebut ke dalam surga. Begitupun juga kata Rasulullah sallallahu, wa man istajara minan nar thalatha marrat. Begitupun juga barang siapa yang dia memohon perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan dari api neraka thalatha marrat, sebanyak 3 kali, maka ketika itu neraka pun juga akan mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah dia daripada api neraka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di saat kita berdoa ini kita hanya fokus kepada doa-doa yang hanya ada kaitannya dengan kehidupan dunia kita saja. Namun ternyata kita lupa untuk meminta surga kepada Allah. Kemudian kita lupa untuk berlindung daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita memohon kebaikan, memohon untuk mendapatkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung kita pun juga meminta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk beramal saleh. Begitupun juga sebaliknya, di saat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka secara tidak langsung
kita pun juga telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan yang biasa kita lakukan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الواحد القهار الرحيم الغفار أحمده تعالى على فضله المدرار وأشكره على نعمه الغزار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kami mengingatkan bahwasannya doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Di saat mungkin kita menghadapi kesusahan di dalam hidup kita, usaha kita yang mungkin sedang seret, ataupun mungkin kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak ataupun istri kita, ataupun dengan keluarga kita, ataupun dengan ujian-ujian yang lainnya, maka bersegeralah untuk menengadahkan tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa kepadanya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang yang beriman. Jadi senjata utama kita adalah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dengan kita meminta kepada Allah, maka secara tidak langsung kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bertawakal, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dari setiap doa-doa yang kita panjatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk dimudahkan khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir wa siraj al-munir kama amarakum bidzalika latiful khabir faqala fi muhkam at-tanzil inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض لهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك الهدى